Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya Mila Hanza, membahas seputar tips bisnis online, bisnis pemula, dan tentang seputar bisnis kita sharing-sharing di sini. Nah, untuk itu sebelum saya memulai, jangan lupa klik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu pas video saya di-upload, dan jangan lupa di like, komen, dan share juga ya. Seperti kita ketahui bahwa aplikasi nomor satu yang paling banyak digunakan oleh orang, apalagi untuk bisnis ya, ini cocok banget. Sebelumnya saya sudah membahas, yaitu adalah aplikasi WhatsApp. Itu aplikasi nomor satu yang paling banyak digunakan. Nah, di sini saya tidak membahas panjang lebar ya. Di sini saya akan kasih tahu pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Kak, bagaimana sih caranya mengoptimalkan status WhatsApp kita biar banyak dilihat orang dan menarik status yang kita upload, biar mereka itu tidak bosan melihat status kita. Nah, kalau kita sebagai pembisnis itu kita harus setiap hari buat postingan, harus setiap hari upload story ya, status gitu. Nah, gimana sih tipsnya supaya story kita banyak dilihat orang, banyak dicari orang, dan tidak membosankan, bahkan melihatnya itu sangat menarik konten yang kita upload. Nah, kali ini saya akan membahasnya, tipsnya ya. Oke, saya lanjut saja tipsnya. Yang pertama itu ya, teman-teman harus atur jadwal postingannya. Kalau yang paling baik sih jadwal yang orang lagi istirahat ya, yang tidak sibuk sama pekerjaannya, sama kesehariannya. Nah, biasanya orang-orang itu punya waktu luang ya. Kalau di pagi hari saat mereka memulai aktivitas itu bisa jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Kalau di siang hari paling bagusnya jam 12 siang sampai jam 1 siang itu untuk upload postingan story atau postingan di feed gitu ya. Kalau di malam hari bisa di jam 7 atau jam 8 malam. Nah, ini kita membahas tentang WhatsApp ya. Kita mau buat story WhatsApp biar banyak yang langsung lihat dan pencariannya itu selalu di awal gitu. Jadi kita upload story, yang pertama mereka melihat pencarian story kita gitu. Jadi harus jadwal postingannya itu teratur ya, di saat orang lagi beristirahat yang tidak ada aktivitas gitu ya. Nah, setelah itu apalagi yang kita lakukan, Kak? Yang kedua, kita harus rajin setiap hari upload status story. Dan yang perlu diingatkan, yang dicatatkan itu teman-teman jangan buat story itu selalu promosi produk ya, upload foto produk setiap hari, promosi setiap hari, itu sangat membosankan. Bahkan kalau teman-teman upload story-nya itu spam ya, banyak banget sampai titik-titik itu bakalan tidak ada yang melihatnya, langsung di skip, percayalah. Jadi teman-teman harus kayak tertata rapi, ada aturannya gitu. Jadi kita memang setiap hari posting, tapi itu jangan spam, ada aturannya. Minimal dalam sehari itu ada 5 postingan, 10 postingan, dan dalam postingan itu supaya tidak terlihat boring ya, supaya postingan kita tuh selalu menarik dan orang-orang suka lihat story kita, kita bisa melakukan buat konten video, misalnya video edukasi, video inspirasi, atau video yang memotivasikan kita, atau buatlah upload status foto-foto yang berupa tips gitu.
Terus buatlah kayak sekali-sekali kita bisa posting konten yang lucu gitu ya, yang konten yang kayak misalnya giveaway gitu, atau sekali-sekali kita bisa selingi postingan promosi yang ada di usaha teman-teman. Jadi teman-teman harus kayak memanage jadwal gitu. Misalnya hari Senin kita harus buat posting nih. Yang pertama misalnya buat promosi, yang kedua kita harus ada kata-kata yang menyemangatkan setiap hari, kata-kata motivasi, inspirasi. Terus hari Selasa kita ada giveaway, mengadakan giveaway. Terus ada kita buat konten-konten lucu gitu. Terus yang hari Rabu misalnya kita ada buat konten tanya jawab, tips dan sebagainya, yaitu bisa membuat konten kita menarik dan banyak dilihat orang. Pokoknya jangan setiap hari itu jualan produk terus, jangan ya. Jadi kita harus ada selingan konten-konten yang menarik yang bisa dilihat oleh pelanggan teman-teman, biar tidak terkesan itu kita kayak jualan terus. Kalau misalnya orang lihat kita jualan-jualan aja, itu mereka membosankan, mereka butuh hiburan, butuh penyemangat, butuh tips dan trik gitu. Jadi bisa menambah wawasan mereka juga. Nah, yang ketiga itu teman-teman bisa cari-cari melihat akun yang lain. Misalnya teman-teman jualan skincare. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di sosial media seperti di Instagram. Saya contohkan Instagram, misalnya kayak yang mereka jualan skincare juga, teman-teman bisa melihat status apa sih yang mereka buat, konten apa sih yang mereka buat di story-nya, di feed-nya, di reel-nya gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan metode ATM, amati, tiru, modifikasi, tapi jangan sampai menciplak itu, jangan ya, jangan sampai menciplak 100%, jangan gitu. Jadi teman-teman harus kayak amati, terus teman-teman bisa berpikir kontennya dan bisa membuat ide teman-teman sendiri, ide kreasi teman-teman gitu. Jadi kita harus juga sering-sering melihat dan kita bisa harus menambah wawasan juga ya. Nah, teman-teman juga harus setiap hari belajar yang kalian tidak ketahui, menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan, itu sangat penting biar teman-teman punya sesuatu hal yang baru agar kita bisa menyampaikan ke target pasar kita. Nah, itulah tips yang saya berikan supaya bisa kita membuat status story di WhatsApp yang menarik dan banyak dilihat oleh orang. Nah, dan next insya Allah saya akan membahas bagaimana sih caranya supaya customer itu dia mau langsung save nomor WhatsApp kita. Biarkan kalau di WhatsApp, kalau di save nomornya pasti otomatis status kita bisa dilihat. Nah, nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Untuk itu jangan lupa di subscribe dan diklik lonceng notifikasinya dan di like, comment, dan share supaya teman-teman tahu pas video saya di-upload. Oke, cukup sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.